Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin imamil muttaqin sayyidina ghairil muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, segenap aparatur pemerintah, bapak, ibu, semua yang hadir, yang baik hati, yang saya anggap orang tua saya sendiri sekaligus guru saya, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya sampaikan di dalam hati sehingga keluar dari jamaah, ingat tauhidnya yang sejati yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir ke dunia tidak pernah kenal ayah. Umur 6 tahun ditinggal oleh ibu. Yatim piatu dikala dia punya kasih sayang seorang ayah dan belas kasih seorang ibu. Jatuh ke tangan kakek. 2 tahun kakek mengasuh beliau, kakek meninggal pula. Nah, Rasulullah di usia 40 tahun mengajak umatnya untuk menyembah Allah, mengajak hanya menyembah Allah. Soal hidayah urusan hak prerogatif Allah. Segala perjalanan Nabi Muhammad itu perjalanan 40 tahun, selama 23 tahun, 40 sama 23 kan berarti 63 perjalanannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sejalan dengan Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru disempurnakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum alaikum ni'mati wa raditukumul wal islami dina. Pada hari ini kusempurnakan untukmu agamamu untukmu, dan kucukupkan nikmatmu, dan kuridhoi Islam adalah agamaku. Nah, jadi kita buktikan dulu apa yang Allah berikan kepada kita. Islam itu kan artinya selamat. Jangan hanya Islam badannya tapi kufur hatinya. Agama lain, agama Hindu tidak menerima bahwa Tuhan itu 3, pasti di situ ada Sang Yang Widi. Jadi apa bedanya Islam, Kristen, Buddha, Hindu? Kenapa kita memuja figur yang membawa, yang seharusnya kita menyembah yang dibawanya itu? Jadi tauhid Nabi Muhammad itu la ilaha illallah, tauhid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Jadi Islam itu bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Annasu kulluhum li Adam wa antara min turad la fadlal arabiyyu jamil illa wa taqwa. Seluruh manusia berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab yang bukan Arab kecuali takwanya. Bukankah Nabi kita mendidik demokratis, objektif? Artinya Islam telah dibebaskan dari diskriminasi. Dari mana kayak dia datang, warna kulitnya, suku apapun ya dilahirkan. Kalau memang akidahnya sama, dia itu ada saudara kita. Jadi Al-Quran itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa wahyu. Kalau Al-Quran bahasa Arab berarti Tuhan sama dengan makhluk. Sedangkan Allah itu holik. Rasulullah SAW di usia 8 tahun itu dibedah oleh Allah melalui malaikat Jibril, disterir, dibedah di hatinya, dibersihkan semuanya, seluruhnya. Jadi kelakuan Nabi Muhammad itu Al-Quran disampaikan ke para sahabat, dan Nabi Muhammad itu ummi, hanya mengerti bahasa Arab, dan para sahabatnya mengerti pun bahasa itu. Kalau ditulis itu sahabat-sahabat pelapa daun kurma di dedaunan dan lain-lain. Jadi Al-Quran itu sebagai suhuf, sebagai lembaran tercecer pada waktu itu. Jadi yang suci itu kelakuannya yang suci, bukan tulisannya. Di dalam Al-Quran kan ada tersurat dan tersurup. Nah, di dalam tersurup itulah yaitu sifat kelakuan pada diri kita tuh sifatnya. Coba kita tanyakan, kata gini, di dalam Al-Quran wajilat qulubuhum wa qulub, apabila dibacakan ayat Al-Quran bergetar hatinya. Gimana bisa kita bergetar hatinya kalau kita tidak tahu dalamannya? Wajilat qulubuhum, Al-Quran 30 juz
114 surah, 6666 ayat. Itu kan artinya kan supaya kita sadar diri kita agar menyembah Allah, agar kita menyembah Allah. Jangan kelakuan kita yang seperti binatang. Contoh, kita lihat sejarahnya Fir'aun, ya otomatis kita tidak bisa mengenal sifat diri kita sendiri akhirnya. Al-Quran itu untuk ke dalam, bukan untuk keluar. Kita kaji apakah kita seperti Fir'aun, kita kaji apa sombong, takabur, ya sum'ah, mengaku dirinya sebagai Tuhan, paling hebat. Itu kelakuan Fir'aun. Artinya kita bisa menerapkan pada diri kita, sepenuhnya kita serahkan kepada Allah. Tanyakan pada diri kita, apakah diri kita ini seperti Fir'aun? Wa ma'uhilah bil ghairillah, diharamkan itulah oleh Allah. Fawailul lil musallin, yaitu ang sholatihim, cilakalah bagi orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Kalau sudah bicara itu kan udah cilaka, artinya berbahaya. Hanya badan sholatnya hanya jasad, belum roh. Ini wajatu wajai lillati fatara samawati wal ard, hambamu datang bermuajah, engkaulah penguasa langit dan bumi. Inna sholata tanha anil fahsya'i wa munkar, sehingga sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Sejatinya itu kita itu sholat itu bisa dari sifat fahsya. Apa itu fahsya? Lacut. Artinya kalian tuh kurang ajar kepada Allah, sudah keterlaluan kalian kepada Allah. Tapi sadarlah diri kita, apa yang Allah berikan kepada kita untuk bisa hidup di dunia itu, bisa bertahan hidup, bisa mengatasi masalah dan menghadapi masalah. Kalau kita berbicara syariat itu adalah ilmu fikih, jurusannya adalah syariat, dan sasarannya adalah jasad. Itulah bersyariat. Pekerjaannya adalah ibadah, gelarnya adalah abid. Makanya orang bersyarat itu sangat sulit sekali, lantaran kitabnya banyak, luar biasa. Sangat luar biasa. Pertama kita belajar ilmu safinat, riyad, takrib. Nah apalagi naik ke Fayatul Mu'in, naik lagi ke sarah-sarahnya, ke Fathul Wahab. Ternyata puluhan rigid, ratusan jilid yang mengatur tentang bersyariat. Ketemu dia muamalah, yang ketiga munakaah, keempat hinayah. Kalau bersyariat untuk makrifat tila suluki ilallah, mengetahui perjalanan menuju Allah. Kalau tarekat itu adalah suluku menuju hakikat, suluk makrifatillah, atau suluku syariatillah, menjalankan bersyariat untuk menuju Allah. Ada amil bumtado abal mutadoha, ngamakan seutuhnya itu bersyariat. Syariat itu dengan cara tersendiri, terbagi dua. Ada kolbi, ada takolbi, latifaru, latifasiri, latinapsi, latifafal, latikolab. Latihatunya latifah yang dikeluarkan dan dirahasiakan, yang seharusnya kita dari sifat-sifat nafsu yang tercela, nafsu amarah. Kalau kita kaji bertorekat itu pasti akan menemukan gambar pada guru mursyid yang akan diberikan jalan. Hanya sekedar saja menuju hakikat bersyariat. Kan di dalam walau istaqomu ala tariqati la astaqainahum ma'an godako, surat jin ayat 16. Syarat kita bersyariat menuju ke hakikat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Itulah jalan menuntut ilmu dalam syariat, ilmu fikih, ilmu formal maupun non formal. Kalau menuntut ilmu terserah kalian. Tapi ibadah rapi kita, jasad kita supaya rapi, ibadah kita supaya rapi, wudu kita supaya rapi semuanya. Barulah kita menuju hakikat, supaya hakikat itu supaya kita banyak takut kepada Allah, banyak nangis kepada Allah, agar kita selamat dari dunia sampai akhirat ini. Bapak, Ibu,
Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terbanyak saya juga orang lemah, orang hamba doib yang tidak mengerti apa-apa. Maafkanlah kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.